Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI MTH Square. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, kita berjumpa kembali dalam ibadah online gereja kita. Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu sekalian memiliki beban doa yang rindu didoakan, Bapak Ibu sekalian bisa menulis melalui komentar di bawah ataupun melalui media sosial gereja kita. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita ada dalam Pentakosta ketiga. Kita mau memperkatakan bersama-sama saat ini. Mari kita perkatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan itu dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan sama-sama, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kau berada di rumah masing-masing. Mari di minggu yang pertama kita mau siap memuji Tuhan. Allah itu baik. Berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Haleluya. Come on. Sama-sama. Saudara bebas memuji Tuhan. Kalau kau ingin berdiri, mari berdiri.
Kau Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Angkat tanganmu, katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sama-sama tepuk tangan. Kau Allah yang baik, kasih setiamu tidak pernah berubah. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan, bersama singer. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya, kasih setianya, Dia menyediakan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan, mari angkat tangan jemaat Tuhan sama-sama. menyatakan kebaikannya Padaku kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi kasih setianya, yes Lord, pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Oh, Kau baik Tuhan, selamanya kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah yang baik, Allah Immanuel. Saudara akan katakan haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini,
kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kami sembah nama-Mu Tuhan Yesus dengan penuh kerinduan. Haleluya. Katakan, ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku
Sekali lagi bersama singer jemaat Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hati. Mari angkat tanganmu, katakan sembah sama-sama. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Dengan penuh kerinduan kami sembah nama-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku bersama singer nyanyikan pujian ini. Lebih dari segalanya. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, Haleluya. Kaulah dambaan. Sekali lagi dengan penuh kerinduan. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ini pernyataan cinta kami padamu Yesus. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hati. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau selamanya, selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Mari biarkan musik menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh Tuhan Yesus, sepanjang hidup kami mau menyembah-Mu Yesus. Hari ini Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kau Allah Immanuel, selamanya Kau yang layak disembah. Mari terus sembah Dia. Curahkan hadirat-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan Yesus di rumah masing-masing jemaat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sembah Tuhan saudara. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Urabakaralaba sandaralabaralaba. Urabakaralaba yaralaba. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Kami rindu jamaat-Mu Yesus. Yesus Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya.
Yesus kau ada. Sekali lagi, ku sembah namamu Tuhan. Oh, inanalalabo, ku puji kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus kau damai, Yesus kau, Yesus kau damai. Sekali lagi, Yesus kau damai hatiku. Mari sembah Dia. Mari bersama imam musik, mari sembah Tuhan. Sembah Dia. Kau yang ku rindukan selamanya. Ku cinta Kau Tuhan, ku sembah namamu. Oh, Allah Immanuel, ku mau naikkan nyanyian syukur bagi Allah di tempat kudusnya. Oh, nyatakan kerinduanmu, nyatakan kerinduanmu bagi Allah yang bersemayam di hadirat-Nya. Oh, inararanalambo. Mari sembah Tuhan saudara. Ada hadirat Tuhan sedang turun di rumah masing-masing. Terima hadirat-Nya. Ini mana lama sondo. Someday, sweet I say, to my soul. Hallelujah. Oh, dinala masando, Sunday nala Sunday, nala mo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, ku puji namamu, ku sembah namamu. Oh, haleluya, haleluya. Rabakaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari berdoa dalam bahasa roh. Rabakaralabasanaralabakaralabar. Oh, rabakaralabayaralabaralabar. Oh, biri mana nama sando. Jamaah umat-Mu Tuhan di rumah masing-masing, lewat hadirat-Mu membawa kesembuhan, membangkitkan roh yang mulai lemah. Oh, Yesus. Oh, Tuhan, Engkau yang Allah yang baik. Selamanya kami ingin memuji namamu. Kami tahu waktu kami memuji namamu, hadirat-Mu turun Tuhan. Meskipun kami ada di rumah masing-masing Tuhan. Mari terus kita sembah Tuhan sementara musik naikkan pujian ini selamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Buka kedua tanganmu, rasakan hadirat. Yesus Tuhan.
Jesus, Yesus, terus sembah Dia, rasakan hadiratnya. Jesus, Yesus. Hari jemaat Tuhan dengan lembut akan pujian ini. Sama singer, ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku Jesus. menyenangkan-Mu, Yesus. Sekali lagi dengan lembut, sama singer dan rasakan kasih-Nya mengalir. Ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku menyenangkan-Mu. Yesus. Yesus, Selamanya, yes Lord, ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh, katakan selamanya. Ku sembah Yesus. Ku sanjung, yes Lord, oh Allah Immanuel. Sekali lagi berdoa dalam bahasa roh, saudara. Sementara musik menaikkan pujian ini, mari berdoa dalam bahasa roh. Terima kesembuhan, terima hadiratnya. Ura bakara laba sandara laba. Laba sandara laba. Ura bakara laba sandara laba. Inara laba sando. Yesus Tuhan, Jesus. Mari berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa.
Sama-sama sekali lagi katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Kami katakan selamanya. Tekadku senang engkau selamanya. Kaulah segalanya, kaulah segalanya, kaulah segalanya. Sekali lagi kaulah segalanya, kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Selamanya kami memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya hadirat Tuhan menjamah kita di rumah masing-masing, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah masuk dalam 5 bulan kita beribadah online. Dan hari ini kita akan kembali beribadah secara online. Dan saya percaya kuasa Tuhan tetap sama. Saudara di rumah, dimanapun engkau berada, Tuhan ada di sana. Dan Tuhan sanggup melawat kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya ketika kita berdoa, kita ibadah online seperti ini, juga banyak orang di luar jemaat GPI Cawang pun yang diberkati ketika mereka menyaksikan ibadah ini melalui media sosial, melalui YouTube dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Saya yakin banyak dari kita yang rindu untuk kita bisa bersama-sama dalam persekutuan, ibadah bersama-sama. Doakan Bapak Ibu sekalian, pemerintah telah memberikan izin rumah ibadah kembali melakukan ibadah. Namun hari-hari ini kita masih melihat banyak orang yang tertular COVID-19 di kota kita. Mari kita berdoa sehingga penularan itu semakin berkurang, dan sementara itu kita juga mempersiapkan gereja, kita mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk protokol kesehatan sehingga ketika nanti pada saatnya yang ditentukan kita bisa beribadah. Kita bisa beribadah dengan aman. Amin. Semua boleh berjalan dengan baik. Amin. Kita berdoa sama-sama, kita terus berdoa sama-sama untuk keadaan pandemi ini di kota kita, di bangsa kita boleh terus berkurang dan boleh berakhir. Katakan sama-sama amin. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam kondisi ketidakpastian seperti hari-hari ini, banyak orang sedang dilanda ketakutan. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Saya percaya ketakutan bukan datang daripada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita dikuasai oleh ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan dapat menghalang-halangi kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketakutan bisa menyebabkan kita menolak apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan iblis berusaha untuk membuat kita mengalami ketakutan, untuk membuat kita mengalami khawatir, supaya kita tidak melangkah di dalam iman, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki keberanian. Memiliki keberanian bukan berarti seseorang itu tidak memiliki rasa takut.
Tetapi keberanian adalah bagaimana kita menguasai rasa ketakutan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam Amsal 28 ayat 1 demikian firman Tuhan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Dikatakan di sana orang benar merasa aman seperti singa muda. Bapak Ibu sekalian, saya percaya ini dikatakan firman Tuhan bahwa orang benar memiliki ciri. Dia tidak takut. Dia tidak dikuasai oleh ketakutan. Seorang benar memiliki ciri bahwa dia memiliki keberanian. Seperti singa dikatakan. Mengapa demikian? Karena saya percaya bahwa iman dapat terwujud melalui keberanian. Bapak sekalian, belum tentu orang berani itu adalah beriman, ya. Tetapi ketika kita memiliki iman, kita akan dapat mewujudkannya melalui keberanian kita dalam kita melangkah, dalam kita bertindak, dalam kita melakukan sesuatu. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, banyak di sana kita jumpai bahwa Tuhan memakai orang-orang yang memiliki keberanian untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang besar. Bahkan mujizat-mujizat boleh terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama tentang seorang yang ada dalam Alkitab ini. Dia adalah seorang yang pengecut, Bapak Ibu sekalian. Dia adalah orang yang penakut. Tetapi Tuhan ubahkan kehidupannya menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Seorang pahlawan yang berjasa bagi bangsanya. Seorang pahlawan yang berjasa bagi bangsa Israel. Seorang yang luar biasa dipakai Tuhan memimpin bangsanya keluar dari kekuasaan bangsa Median dan bangsa Amalek. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dengan hanya sedikit pasukan, hanya 300 orang, dia bisa menghancurkan ribuan orang Median dan mengalahkan 2 raja orang Median ketika itu. Dia adalah Gideon, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca kisahnya dalam Hakim-Hakim 6, kita akan menjumpai bagaimana Gideon dipanggil Tuhan untuk melakukan tugasnya sebagai hakim, sebagai pemimpin dari bangsa Israel. Dikatakan ketika itu, Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel dalam keadaan yang terpuruk. Bangsa Israel dalam keadaan yang krisis. Dalam Ayub 6 ayat 2 sampai ke 6 dikatakan demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan tanah itu sampai di dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya sebanyak-banyak seperti belalang.
orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung jumlahnya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, keadaan yang terjadi ketika itu adalah bangsa Israel sedang dalam krisis. Mereka sedang dilanda ketakutan. Mereka sedang dilanda krisis ekonomi karena kemiskinan. Karena mereka tidak bisa menabur. Karena mereka tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Karena negeri mereka sedang dikuasai oleh bangsa lain, yaitu bangsa Midian. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka ada di gua-gua, di gunung-gunung. Mereka ada di kubu-kubu. Mereka ada dalam ketakutan. Mereka tidak berani keluar karena di luar sana ada orang Midian. Karena di luar sana ada orang Amalek yang bisa merebut harta benda mereka, bahkan membunuh mereka, membinasakan mereka. Mereka sedang dalam ketakutan ketika itu. Dan ketika itu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan memilih seorang untuk memimpin bangsa itu keluar dari permasalahan itu. Dia adalah Gideon. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata Gideon juga adalah seorang yang penakut, Bapak Ibu sekalian. Dalam ayat yang ke-11 sampai ke-15, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang-orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu sekalian, di sini kita saksikan bahwa orang yang dipilih Tuhan ternyata saat itu sedang berada di dalam ketakutan. Dia bekerja, tetapi dia bekerja di dalam tempat pemerasan anggur. Supaya tidak dilihat orang Midian, dia bersembunyi. Dia bersembunyi. Dan Tuhan memilih dia. Tuhan mengirimkan utusannya. Dan Tuhan mengirimkan malaikatnya, wakilnya untuk berbicara kepada Gideon. Dan dikatakan, dia menyapa dia sebagai demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Namun kembali Gideon merasa tidak yakin akan panggilan itu. Gideon bahkan menolak akan panggilan itu. Karena dia tidak yakin dengan kemampuannya. Karena dia tidak yakin akan mampu, akan merasa bahwa dirinya adalah seorang pahlawan. Karena dia tidak yakin bahwa dirinya adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Karena dia melihat dirinya saat itu dia sedang bersembunyi.
Tuhan kembali memanggilnya, tapi kembali dikatakan ayat yang ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Median. Bukankah aku yang mengutus engkau? Kembali Tuhan menyatakan, pergilah, aku yang mengutus engkau. Bapak Ibu sekalian, kembali Gideon menolak, kembali Gideon menyatakan bahwa dia tidak layak untuk memimpin bangsa Israel. Dikatakan bahwa, tetapi jawabnya, Tuhan, dengan apakah aku menyelamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah paling kecil di antara suku Manase. Dikatakan aku orang yang paling kecil, aku tidak punya modal apa-apa. Dikatakan, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dia mulai berdalih, dia mulai berkatakan, Tuhan gak mungkin aku. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Gideon adalah gambaran orang yang sedang dikuasai oleh ketakutan. Tuhan mengutus dia. Tuhan berfirman kepada dia. Tuhan menyatakan isi hatinya kepada dia. Tuhan menyatakan kehendaknya kepadanya. Tetapi Gideon pada saat itu hampir-hampir dia tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Ketika itu dia memilih, bukan aku gak bisa, aku gak dapat. Bangsa Amalek itu bangsa yang besar, siapa aku? Tidak mungkin bisa melawan, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Dia tidak mau melangkahkan kakinya untuk bertindak seperti yang Tuhan kehendaki. Dia mulai berkata-kata, dia mulai membuat pembenarannya. Dia mulai membuat pembelaannya, kenapa dia tidak bisa melakukannya. Tetapi Tuhan mengubahnya. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, maka ke belakang kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Gideon dengan sangat luar biasa. Dia bisa menghancurkan, dia bisa mengalahkan orang-orang Midian. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat Gideon diubahkan? Apa yang membuat Gideon berubah dari seorang yang pengecut, dari seorang yang takut untuk bertindak, dari seorang yang tidak mempercayai firman Tuhan, dari seorang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, menjadi seorang pahlawannya Tuhan. Kalau kita baca di sini maka kita akan mengerti bahwa yang mengubahkannya adalah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam kejadian ini ketika dia berjumpa dengan utusan Tuhan, malaikat dalam firman Tuhan katakan, tapi inilah Tuhan sendiri yang menjumpai Gideon, menyatakan firman-Nya kepada Gideon. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu keadaan kita hari-hari ini. Mungkin kita sedang dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, masa depan kita. Di luar sedang banyak penyakit. Di luar perekonomian sedang buruk. Dan kadang-kadang kita mengalami ketakutan. Dan kadang-kadang kita mengalami kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman ini katakan, Gideon berubah ketika ia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan firman-Nya.
Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita tidak bisa mengalami kemenangan ketika kita dikuasai oleh ketakutan. Ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi kita harus memiliki keberanian dari Tuhan. Baiklah kita semua hari-hari ini terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya kita bisa menguasai kekhawatiran kita. Supaya kita bisa menguasai ketakutan kita. Dan kita bisa berdiri dalam keberanian. Permasalahan boleh datang. Tetapi kita akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika Gideon berjumpa dengan Tuhan? Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ia menerima janji bahwa dia akan disertai dengan Tuhan. Dalam ayat-ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Dikatakan demikian, Tuhan menampakkan diri, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman. Ini firman yang dikatakan, ini janji yang dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Bahkan ayat yang ke-16 dinyatakan kembali Bapak Ibu sekalian. Dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul habis orang Midian itu sampai habis. Ayat 20 sampai 22. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-20 sampai 20 dikatakan demikian. Berfirmankanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak berlagi itu. Letakkanlah di atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatlah demikian. Dan malaikat itu mengulurkan tongkatnya yang ada di atas tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dan batu itu dan memakannya habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat itu dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Kita sambung ayat yang ke-23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ayat 24 katakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan, dan namanya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada dan sampai sekarang di Ova, kota orang Abiezer. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita membangun mezbah itu. Kita membangun persembahan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia akan meneguhkan kepada kita. Dia akan memberikan peneguhan iman kepada kita. Untuk kita bertindak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kedua hal tadi. Janji penyertaannya. Dan kekuatan iman. Itu diperoleh oleh Gideon. Dan setelah kejadian itu Bapak Ibu sekalian, Gideon berubah sama sekali. Gideon mulai bertindak, melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, dalam era Pentakosta ketiga, penuaian yang terbesar dan yang terakhir, lawatan Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan mengutus kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk boleh menjangkau banyak jiwa bagi Dia. Bapak Ibu sekalian, di tengah kondisi yang tidak nyaman, di tengah kondisi yang tidak baik, di tengah kondisi mungkin yang
hari-hari ini kita alami. Tetapi Tuhan ingin kita bertindak melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita tidak gentar, kita tidak tawar hati. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita menangkap isi hati Tuhan, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya Tuhan, Tuhan akan berjalan di depan kita. Dan Dia akan pasti memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu sekalian. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri untuk mengingat semua kebaikan Tuhan dan pengorbanannya di atas kayu salib. Perjamuan kudus adalah satu sakramen, artinya suatu yang suci yang daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Mari kita persiapkan hati kita ketika kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau masuk dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas kami. Di hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Terima kasih Tuhan untuk karya yang Kau nyatakan dalam hidup kami, yang Kau lakukan atas kami. Terima kasih untuk korban-Mu. Engkau mati sehingga kami diselamatkan. Tuhan, kami memperingati karya-Mu yang dahsyat atas kami. Karya-Mu yang luar biasa atas kami melalui perjamuan kudus ini. Dan kami tahu Engkau rindu memberkati kami melalui perjamuan kudus ini. Layakkan kami, kuduskan kami, supaya kami dilayakkan menerima roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita nyanyikan lagu ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini
adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Mari buka kedua tanganmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biar roh Allah turun atas mereka. Dan mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, berikan mereka keberanian. Berikan mereka keberanian ya Tuhan. Untuk mereka terus menjadi saksi-Mu. Walaupun hari-hari ini keadaan tidak baik. Walaupun keadaan hari-hari ini goncangan terjadi di mana-mana, namun dengan keberanian yang kudus, mereka tetap mewartakan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kekuatan dari surga turun saat ini di dalam nama Yesus. Hurabayata karalabaya shikaralabayata karalabaya shandata karalabayata karalaba huriabayata karalabayata karalabaya shandata karalabaya ralabaya ralaba orata kabaya shikaralabayata karalabayata karalabaya shandata karalabaya ralabaya ralabaya ralaba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, tuntunan dan pimpinan serta kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan permai, kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes, Lord. Pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh, oh, Kau baik Tuhan. Selamanya kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah yang baik, Allah Immanuel. Saudara akan katakan haleluya.